कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने أيها المنتظر لصاحب الزمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam tatim kami Padepokan Lokajaya. Kita aturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita aturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya, amin. Ya, untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi, kembali lagi dengan pembahasan akhir zaman kedatangan Satrio Piningit. Ya, berbicara mengenai Satrio Piningit ini, memang banyak orang yang berasumsi, ada yang mengatakan Satrio Piningit itu adalah Bung Karno, ada yang mengatakan Satrio Piningit ini adalah Pak Prabowo, Pak Jokowi. Ya, boleh-boleh saja kita mengkaitkan, kita husnudon ya, atau berprasangka baik. Tetapi kalau kita melihat kembali lagi bersama ramalan Prabu Joyoboyo, tentunya hal ini jauh berbeda. Apalagi kita melihat dari ramalan Prabu Siliwangi atau Wangsit Siliwangi yang sudah jelas-jelas dikatakan bahwasanya Satrio Piningit ini adalah bocah angon, yang diingon itu adalah umat ya. Bocah angon, kalau kita melihat makna dari bocah angon, tentunya itu bukan seorang pejabat ya. Mungkin malah justru seorang prajurit. Ada yang mengatakan bisa juga seorang prajurit. Karena seorang prajurit ini mempunyai jiwa patriot, jiwa benar-benar melindungi masyarakat, melindungi umat manusia, ya. Apalagi itu jiwa-jiwa pertarung. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh narasumber, bahwasannya Satrio Piningit ini adalah jelmaan atau reinkarnasi Dewa Kresna, bisa seperti Arjuna itu atau anaknya ya. Makanya itu di ramalan Prabu Joyoboyo itu disebutkan dewa berbadan manusia. Nah, tentunya kita tidak cukup untuk melihat secara literasi dari ramalan saja. Ya. Kalau umat Islam sendiri itu banyak orang yang sampai saat ini tuh alergi dengan kata-kata ramalan. Ya. Orang Islam sendiri ini sangat alergi dengan kata-kata ramalan yang artinya itu kalau kita percaya ramalan termasuk musyrik. Padahal perlu kita ketahui, hadis itu hanya untuk nabi, tetapi tidak semua manusia itu tidak dapat petunjuk ya. Orang biasa itu bisa dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Prabu Joyoboyo itu yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gambaran-gambaran akhir zaman yang akan kedatangan Satrio Piningit untuk membawa zaman perubahan. Zaman di mana sudah tidak bisa untuk dikendalikan. Ya. Banyak kesesatan, banyak kemusyrikan, banyak kesewenang-wenangan. Itu yang dikatakan di dalam bait-bait Prabu Joyoboyo. Nah, kalau kalau kita memang tidak percaya dengan hadis, sebagian orang kita ada yang tidak percaya dengan hadis juga, sebagian orang yang mengatakan bahwasannya dengan hal ini saya membahas Imam Al-Mahdi yang memang terlahir dari hadis-hadis Nabi, janji-janji Nabi yang sudah jelas kesohihan hadisnya, itu pun dianggap itu pembohong, pembodohan. Ya nggak masalah kalau mereka yang nggak percaya dengan hadis, monggo. Yang nggak percaya dengan ramalan, monggo. Karena itu memang nanti suatu saat orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hadis, tidak percaya dengan adanya ramalan, itulah cikal bakal yang menjadi pengikut daripada Dajjal. Karena apa? Kalau secara logika, ya, tidaklah mungkin seorang bocah angon akan menjadi pemimpin agung. Tidaklah mungkin akan bocah angon ini akan memiliki sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau secara akal ya. Tapi kita kembalikan lagi
Karena semuanya yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang kaya tiba-tiba miskin, itu banyak. Banyak juga sebaliknya orang yang miskin tiba-tiba kaya. Nah, itu kan karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati. Ya, sekarang iman, besok gak iman. Sekarang gak iman, besok iman itu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati kita. Seperti itu ya. Apalagi dengan kondisi zaman yang memang semakin tidak karu-karuan ini, banyak bencana di mana-mana ya. Apalagi kemarin itu di daerah Brebes kalau nggak salah itu tanggul jebol, itu tanggul laut ya. Sehingga itu menelan material korban, baik korban harta, korban jiwa ya. Banjir bandang di Cirebon, banjir bandang di Pekalongan. Itu juga menunjukkan bahwasannya zaman ini semakin hari semakin menua dan peringatan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin nyata. Ya. Dan banyak juga para narasumber yang mengatakan bahwasannya di mana lokasi Satrio Pining itu berada tidak ada mungkin tersentuh oleh bencana. Itu salah satunya seperti itu. Nah, kita kembali lagi kepada orang yang tidak percaya dengan ramalan. Oke, kita percaya dengan ulama ya. Sebagaimana yang diterangkan ulama dunia ya. Ulama dunia ini ulama yang karismatik, yang tentunya kalau kita tidak percaya dengan ulama ya, ulama itu kan penerus nabi, pewaris nabi ya. Sebagaimana nih ini videonya nih, ini ulama yang ngomong nih ya. أيها المنتظر لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كن دائما في حالة استعداد فأنت لا تعلم متى يقول لك أقبل وأنت لا تعلم متى تكون المعركة الكبرى. وعلى كل حال يفترض أن تكون في جهوزية دائمة لأن المعركة مع الكفر قائمة ودائمة في كل حين. رحم الله من كان مع الإمام المهدي منقادا لقائد عظيم سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا كما وعدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Itu ya, itu dengan bahasa Arabnya ya, itu ya. Jadi saya terjemahkan sendiri ya, seperti apa videonya, terjemahannya seperti ini juga nih ya. Ini terjemahan yang tadi nih, videonya tuh dilihat. Wahai penanti sohibuz zaman, senantiasalah berada dalam kondisi siap, karena engkau tidak tahu kapan beliau akan berkata kepadamu, datanglah. Engkau juga tidak tahu kapan akan terjadinya peperangan besar. Dalam keadaan bagaimanapun, engkau diharuskan selalu siap. Karena peperangan melawan kekufuran akan selalu dan selamanya terjadi di setiap saat. Allah merahmati siapa saja yang bersama Imam Mahdi alaihi salam, serasa terpimpin kepada sang pemimpin agung itu yang akan memenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan. Sebagaimana bumi ini telah dipenuhi kezaliman dan kejahatan, sebagaimana yang telah Rasulullah SAW janjikan kepada kita. Oke ya, jadi sangat jelas bahwasannya ulama ini mengatakan bahwasannya orang-orang yang menunggu akhir zaman ini untuk bersiap-siap. Karena datangnya Imam Al-Mahdi ini sangat mengejutkan. Datangnya peperangan besar juga sangat mengejutkan. Ya, karena Imam Al-Mahdi ini sebagai pemimpin agung yang akan datang membawa keadilan, membawa perdamaian, membawa kesejahteraan. Ya, karena apa? Karena di zaman sebelum kemunculan daripada Imam Al-Mahdi ini,
itu sudah dikatakan zaman kolo bendu, zaman di mana sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Yang salah itu dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu bolak-baliknya zaman sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu. Sudah jelas ulama juga mengatakan para para orang-orang Jawa ya, sesepuh-sesepuh juga sudah mulai turun gunung untuk membahas, untuk menanti, untuk mempersatukan kita semua untuk menyambut kedatangan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit. Tetapi yang saya herankan juga masih ada yang menggunakan akal logika ya, yang akal logika itu disalahgunakan. Ya, mungkin karena dia nggak paham sehingga mengajak orang-orang untuk tidak percaya bahwasanya Imam Al-Mahdi itu akan hadir di tengah-tengah kita. Banyak juga yang mengatakan seperti itu. Ya karena mungkin ketidaktahuan ataukah karena memang di situ adalah orang-orang yang berpura-pura menganut agama Muslim ya. Sehingga dengan hadis Rasulullah yang sudah sahih, jelas-jelas sahih hadisnya aja tidak percaya. Apalagi berangkat dari ramalan. Yang adanya itu hanya mencemooh, ya, membuli. Sedangkan Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit ini dalam proses perjuangannya itu sangat luar biasa. Dalam proses untuk menghadapi cobaan, menghadapi penggemblengan alam itu sangat luar biasa. Bukannya kita mendukung beliau dalam kepiningitannya, dalam proses sembunyinya, malah jangan kita, kalau tidak mendukung ya jangan membuli lah ya, setidaknya seperti itu. Nah ini budaya pembulian di Indonesia ini sudah sangat marak sekarang itu ya, sehingga padahal ulama yang sudah tadi sudah menjelaskan, menceritakan bahwasanya kita disuruh bersiap-siap karena kedatangan Imam Al-Mahdi ini atau Satrio Piningit ini sangat mengejutkan. Tidak ada yang tahu tiba-tiba muncul gitu seperti itu, kemungkinan ya. Itu ya para sahabat semuanya, mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.